Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian pasti lancar. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran untuk tingkat SMP, yaitu mata pelajaran sosiologi dengan topik interaksi sosial. Nah, Kak Zizi tentu saja tidak sendirian di studio karena sudah ada Ibu Eti Winarsih dari SMPN 4 Kota Tangerang Selatan. Kita sapa dulu ya sama-sama. Salam semangat Ibu Eti. Salam semangat Mbak Zizi. Hari ini siap untuk mengajarkan sosiologi? Oke, pasti siap. Oh, pastinya sudah siap ya. Ibu gurunya sudah semangat. Mudah-mudahan yang di rumah juga nggak kalah semangat ya Ibu ya. Dan juga sudah hadir teman-teman yang hadir di studio, yaitu teman-teman dari SMPN 4 Tangerang Selatan. Ada Mila, Andin, Arya Fadil, dan juga Ari. Hai semuanya. Hai. Semangat hari ini? Semangat. Kak Zizi mau cek semangat dulu kalau gitu ya. Belajar bersama? Pasti bisa. Ujian? Pasti lancar. Oh, mantap nih. Teman-teman yang di studio sudah sangat semangat. Yang di rumah juga jangan kalah semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang interaksi sosial, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waktu kita tidak banyak. Jadi langsung saja sampaikan permasalahan kalian yang ada ya. Oh ya, Windy, coba Ibu ingin tahu bagaimana laporan hasil penjualan untuk bulan ini? Oke Bu, untuk hasil penjualan bulan ini sepertinya tidak baik dibandingkan bulan yang kemarin dan juga stok barang masih banyak yang menumpuk di gudang. Jadi sepertinya sangat menurun sekali Bu dibandingkan bulan yang kemarin. Bagaimana dengan keuangan Mira? Untuk penarikan kredit dari customer juga tidak lancar, Bu. Berarti Cash flow kita tidak lancar, semakin defisit, Bu. semakin defisit. Kira-kira ada nggak yang bisa kasih masukan? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Saya, Bu. Kenapa Roy? Begini Bu, ada perusahaan lokal yang produknya itu sangat menyerupai produk kita, Bu. Jadi harganya pun jauh lebih murah dari produk kita, Bu. Oh, Budi, bagaimana dengan teknik sellingnya? Identik juga dengan teknik sharing kita. Bagaimana mungkin? Iya, bahkan perusahaan kita dijadikan referensi utama observasi mereka. Oh ya? Lalu, kira-kira ada nggak dari kalian bisa kasih ide bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini? Ya, di tayangan tadi kita sama-sama melihat ya, adik-adik yang di studio dan juga adik-adik yang ada di rumah, ada suasana rapat, lalu ada semacam interaksi gitu ya, antara yang memimpin rapat dengan para anggotanya. Nah, itu pastinya berkaitan dengan tema kita kali ini ya Ibu ya, yaitu tentang interaksi sosial. Kalau gitu, Kak Zizi persilakan kepada Ibu Eti untuk ke tempatnya Ibu, silakan bersiap. Ya, Kak Zizi ingatkan untuk teman-teman yang ada di rumah bahwa tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs tve.kemdikbud.go.id dan juga nanti akan ada tayangan ulangnya pada pukul 19.30. Dan untuk adik-adik di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 0800 140 3046. Ibu Eti sudah siap di tempatnya? Kalau gitu Kak Zizi serahkan kepada Ibu Eti. Silakan Ibu. Baiklah, yang di rumah dan yang anak-anak yang di studio, kita akan bahas mengenai interaksi sosial. Bahwa interaksi sosial ini adalah yang tadi ditayangkan di teaser, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, lalu kelompok dengan kelompok. Dan nanti ada kaitannya dengan faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial ini nanti ada kita bahas imitasi, simpati, kemudian identifikasi, dan satu lagi ada yang tahu tadi? Sugesti. Sugesti. Oke. Ya Mbak Zizi, bisa Oke. kita mulai soal? Kita mulai ke soal ya Ibu ya. Ya. Untuk soal pertama,
Tadi Bu Eti sudah menerangkan ya kurang lebih garis besar mengenai interaksi sosial, yaitu ada dari individu, lalu ada individu kemana? Individu ke kelompok, dan yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Oke, kita masuk ke soal. Teman-teman yang di rumah juga bisa ya disaksikan dengan seksama soal yang kita bahas di studio. Untuk soal pertama, siapa yang bisa bantu bacakan? Andin, silakan Andin. Contoh perilaku yang menunjukkan adanya interaksi sosial adalah A. Raihan mengerjakan tugasnya di depan laptop. B. Denny sedang bermain mobil-mobilan. C. Dias berlatih menyanyi di depan cermin. D. Iqfa melakukan tawar-menawar buah jeruk di pasar. Oke, terima kasih Andin. Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa saksikan, dilihat baik-baik soalnya yang terada di layar kaca Anda. Dan kira-kira jawabannya kalau teman-teman di studio, jawabnya yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang D. D. Ini semuanya kompakan ya, jawabannya yang D ya? Ada yang mau ngasih alasannya mungkin? Siapa yang mau ngasih alasan? Coba Andin. Karena kan interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu mempunyai syarat-syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, perbuatan yang dilakukan Iqfa itu memenuhi syarat-syarat interaksi sosial. Waduh, lengkap banget nih Bu penjelasannya. Coba Ibu Eti silahkan. Oke, kita akan cek apakah jawaban Andin betul. Ya, oh berarti betul. Iqfa ya. melakukan tawar-menawar buah jeruk di pasar. Oke, kita akan bahas. Sebelum Ibu bahas, yang pertama yang Rehan melihat laptop, itu kenapa Arya nggak dimasukkan ke interaksi sosial tadi? Karena tidak memenuhi syarat interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik. Oke, ya. Pembahasannya Gilin ini memberikan pengertian bahwa interaksi sosial yang dinamis ini menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok, dan antar kelompok-kelompok manusia. Nah, maupun antar nanti ada 3 ya cirinya. Tadi sesuai dengan yang tayangan awal, ada kelompok dengan individu, lalu individu dengan individu. Tadi mungkin penjual sayur dengan Iqfa. Lalu ada kelompok dengan kelompok. Nanti kita akan lihat kalau kelompok dengan kelompok ini salah satu contohnya adalah ketika pertandingan sepak bola. Oke. Kemudian di dalam interaksi sosial ini ada pengaruh timbal balik yang disebabkan adanya aksi, reaksi, atau stimulus respon antara pihak-pihak yang akan melakukan interaksi sosial. Ini bedanya interaksi sosial dengan hubungan antara manusia dengan benda mati. Tadi contohnya ketika Rehan di depan laptop, itu kan interaksinya dengan benda mati. Jadi tidak sebagai salah satu contoh dari interaksi sosial, Mbak Zizi. Oke, seperti itu ya. Yang di rumah juga mudah-mudahan semakin paham nih dengan penjelasan yang kita lakukan di studio. Kita lanjut lagi ya Ibu ya, ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, siapa yang bisa bantu bacakan? Ayo, siapa yang bisa bantu bacakan? Ari, silakan Ari. Ketika bertemu dengan temannya, Davi selalu menyapa dan berjabat tangan. Perilaku yang ditampilkan oleh Davi merupakan syarat dari A. Proses sosial, B. Dinamika sosial, C. Interaksi sosial, dan D. Hubungan sosial. Oke, terima kasih Ari. Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa memperhatikan dengan baik soal yang tertera di layar kaca. Mungkin dianalisa dulu, diingat-ingat kembali penjelasan Ibu Eti di soal nomor 1 dan mulai menjawab. Kalau teman-teman di studio, jawabannya yang mana nih? C. Ini kompakan terus ya Ibu ya. Nomor 1 tadi kompak, yang nomor 2 juga kompak. Yang C, ada yang mau mengemukakan pendapat? Kenapa jawabannya C? Ari, silakan Ari. Karena berdasarkan soal di situ, Davi memenuhi syarat yaitu dengan melakukan kontak sosial berupa menyapa dan berjabat tangan. Maka ini bisa dikategorikan sebagai interaksi sosial. Oke, jadi memang diperhatikan baik-baik ya soalnya. Silakan Ibu pembahasannya. Kita akan lihat apakah betul jawaban dari Ari. Ya, betul, jawabannya adalah interaksi sosial. Oke, kenapa tidak proses sosial, Ri? Atau dinamika sosial, Ri? Kalau dinamika sosial itu apa, Ri? Ayo. Ada Arya ya? Arya? Ada Ari, ada Arya. Arya, coba kenapa tidak dinamika sosial? Apa sih dinamika sosial itu?
Atau mungkin yang lain juga Ada? boleh Ada ikut yang lain? membantu. Mila, silakan Mila. Menjelaskan kenapa jawabannya Ya. interaksi sosial. Kalau dinamika sosial ini kan irama atau perubahan-perubahan sosial, ya seperti nanti kalau dalam ilmu geografi dinamika sosial itu kan ada perpindahan penduduk dari satu tempat. desa satu tempat ke tempat lain, dari desa ke kota atau sebaliknya. Ya. Oke, dinamika sosial ini tadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Oke, itu. Kita akan lanjut bahwa contoh di atas tadi ini merupakan salah satu syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial menurut Suryono Sukanto ini ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain. Sedangkan komunikasi ini proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Itu jawabannya, Mbak Jizi. Oke, jadi syarat interaksi sosial ya Ibu ya. Iya. Diperhatikan baik-baik bahwa yang tadi disebutkan oleh Ibu Eti harus ada kontak sosial dan juga ada komunikasi. Jangan sampai lupa ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 siapa yang mau bantu bacakan? Ayo, siapa yang mau bantu? Mungkin Arya atau Fadil? Arya, silakan Arya. Sebagai calon ketua OSIS, Bobby memaparkan pandangannya tentang program kerja di hadapan siswa lainnya. Hal ini merupakan contoh interaksi sosial A. Antara individu dengan individu, B. Antara individu dengan kelompok, C. Antara kelompok dengan kelompok, dan D. Antara individu sebagai warga kelompok. Oke, terima kasih Arya. Nah, teman-teman yang di rumah diperhatikan kembali soal yang tertera di layar kaca. Mungkin bisa mencari-cari kata kunci seperti itu ya Ibu ya. Di sini ada sebagai calon ketua OSIS, Bobby memaparkan pandangannya di hadapan siswa lainnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kalau teman-teman yang di studio, jawabannya yang mana? B. Yang B. Kompak lagi ya, dari nomor 1 kompak jawabannya ya. Yang B, antara individu dengan kelompok. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Arya, silahkan. Karena di situ sebagai calon ketua OSIS, Bobby yang memaparkan dia sebagai seorang individu. Dan dia memaparkannya kepada siswa lainnya, siswa-siswa yang tadi dari berbagai macam individu dan itu dapat dikategorikan sebagai kelompok. Kelompok. Oke, terima kasih Arya. Gimana Ibu? bagus. Silakan Ibu. Oke, kita akan lihat jawabannya. Apakah betul antara individu dengan kelompok. Tepat sekali ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya sama Mila. Mila, kalau antara individu dengan individu, ini contohnya apa? Contohnya misalnya ketika saya berbicara dengan Andin, ngobrol, itu baru antara individu dengan individu. Oke, kemudian yang C, antara kelompok dengan kelompok. Kalau antara kelompok dengan kelompok, seperti tadi yang dijelaskan Bu Eti, pertandingan sepak bola misalkan dari kelas 82 melawan dengan 83, seperti itu. Oke, lalu antar individu sebagai warga kelompok. Individu sebagai warga kelompok gimana nih Bu? Ayo, bagaimana tuh? Ini pengecoh soal yang Mbak Gigi, pengecoh. bahwa antara individu sebagai warga kelompok ya bisa dikategorikan individu dengan kelompok ya. Ya karena cuma 3 kan? Individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, tadi contoh interaksi antara individu dengan individu ini nanti contohnya salah satunya Rudi berbicara dengan Pak Tani ya. Atau tadi sudah dicontohkan oleh Mila ya, bisa contoh lain itu. Lalu ada contoh individu dengan kelompok, guru sedang menjelaskan tugas diskusi pelajaran pada siswa di kelas. Lalu bagaimana contoh antar kelompok? Yaitu siswa 81 ini bertanding basket dengan siswa 82 dan lain-lain itu. Langsung ini banyak contoh-contoh. Banyak Kalau contoh-contoh sosiologi ya. Jadi memang karena pelajaran sosiologi pastinya memang sangat berkaitan dengan keseharian ya Ibu ya. Kita ngobrol sama teman saja sudah termasuk dalam interaksi sosial. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 siapa yang bisa bantu bacakan? Fadil, silakan Fadil. Kontak sosial yang terjadi ketika pihak-pihak yang berinteraksi bertemu muka secara langsung disebut kontak sosial. A. Primer, B. Sekunder langsung, C. Sekunder tidak langsung, dan D. Tersier. Oke, terima kasih Fadil. Teman-teman yang di rumah perhatikan baik-baik soal yang tertera di layar kaca supaya bisa menjawab dengan baik dan benar ya soal dari jawaban dari soal ini. Nah kalau teman-teman yang di studio jawabannya yang mana? A.
Kompak lagi, katanya jawabannya yang A. Silakan Ibu. Oke, kita akan lihat apakah betul yang A. Oke, Kita cek dulu Cek jawabannya. Betulkah yang A? Oke, primer Tepat sekali ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama tadi siapa? Fadil. Kenapa memilih alasan memilih A, primer? Karena setahu saya tuh kalau kontak sosial primer tuh orangnya itu individu dan individunya itu harus bertatapan, salaman atau pokoknya secara langsung dengan tatapan muka. Bertatap Iya, muka. bertatap, tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Iya. Oke, sekarang Ibu mau tanya ke Mila. Kalau sekunder langsung, ini contohnya kayak gimana sih? Ayo, contohnya Kontak gimana? sosial sekunder langsung. Sekunder langsung itu melalui perantara seperti surat, melalui handphone atau melalui radio dan juga TV. Oke, kemudian Ri, kalau sekunder tidak langsung, tahu nggak Ri? Ini kayak gimana Ri? Sekunder tidak langsung itu melalui perantara juga, cuma setahu saya perantaranya itu adalah orangnya, seperti saya menitip pesan kepada Arya melalui Fadil. Oke, itu ya. Coba kita lihat penjelasannya. Oke, ya, kontak sosial primer. Kontak sosial primer ini adalah kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung. Tadi yang dikatakan Fadil harus ketemu ya. Jadi kalau tidak ketemu itu kan bukan yang pertama, bukan yang primer. Kemudian yang kedua, kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder ini adalah kontak sosial yang dilakukan melalui perantara atau penghubung. Oke, tadi contohnya apa, Ri? Kontak sosial sekunder, secara langsung atau tidak langsung? Ya, yang langsung, coba yang langsung. Secara langsung contohnya ketika kita berbicara dengan teman melalui smartphone. Smartphone. Oke. Ya, selanjutnya kalau yang kontak sosial tadi dibagi menjadi beberapa, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, berbicara tentang langsung dan juga tidak langsung, mungkin pembahasannya bisa kita lanjutkan di segmen berikutnya Ibu ya. Ibu Eti boleh kembali dulu ke tempat duduknya. Nah, kasih ingatkan jangan kemana-mana ya teman-teman yang ada di rumah, karena kami akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan.
ini.